Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kami kelompok 2 akan mendiskusikan tema mengenai anti korupsi dengan mengaitkan dengan topik tindak pidana korupsi pada PT Timah yang terjadi di Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membahas terkait dengan definisi, latar belakang, dan juga tentunya kasus korupsi PT Timah yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana dampak dan juga pengaruhnya terhadap negara kita. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk menyampaikan pendapat dan juga pemikiran-pemikirannya. Berbicara soal korupsi, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya keburukan, kebusukan, dan ketidakjujuran. Korupsi seringkali terjadi di sektor pemerintahan, politik, maupun bisnis yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara di sektor perekonomian dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana tindakan untuk membasmi gerakan korupsi yang ada di negara itu. Berbagai teori dikembangkan untuk menjelaskan penyebab korupsi itu terjadi. Salah satunya ialah Ghosn teori yang menyoroti 4 faktor utama, yaitu greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Selain itu, rational choice theory menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan korupsi jika manfaat yang diperolehnya lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Artinya, jika hukuman tidak cukup berat atau pengawasan lemah, korupsi semakin mudah terjadi. Korupsi merupakan masalah yang sudah dihadapi semua negara. Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menangani masalah itu. Jika global, banyak negara sudah menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah itu. Contohnya, Konvensi PBB menentang korupsi yang mulai berlaku sejak 2005. Konvensi ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di berbagai negara. Di Indonesia, berbagai langkah diambil untuk memerangi korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor memberikan dasar hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berperan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu, kebijakan seperti laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan sistem pengadaan barang atau jasa berbasis transparansi terus diperkuat. Dengan peran serta masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. PT Timah didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976 sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah. Perusahaan ini berawal dari 3 perusahaan pertambangan timah era kolonial Belanda. PT Timah sendiri beroperasi sebagai produsen dan eksportir logam timah yang terintegrasi dengan berbagai bisnis seperti eksplorasi, pengenambangan, pengolahan, dan pemasaran. Ada 7 jenis kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Timah. Yang pertama, penggelapan dana perusahaan. Kedua, penyalahgunaan wewenang dan pemberian izin tambang. Yang ketiga, penjualan timah ilegal. Yang keempat adalah suap dan gratifikasi. Yang kelima, kerjasama yang merugikan negara. 6, manipulasi laporan keuangan. Dan yang ketujuh adalah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Kurangnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik serta lemahnya penegakan hukum dianggap sebagai faktor penyebab korupsi PT Timah di Bangka Belitung. Pemberantasan korupsi di PT Timah melibatkan KPK, penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset dan gugatan perdata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dapat dihukum berat termasuk perampasan aset. Namun, masalah regulasi dan penegakan hukum yang belum memadai menghambat pemulihan aset korupsi, khususnya di sektor pertambangan. Membandingkan dengan kasus korupsi lain di Indonesia, kasus PT Timah memiliki kesamaan pola dengan kasus korupsi lain di Indonesia seperti kasus PIP, EKTP, dan Bansos, yaitu penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan uang negara. Faktor utama penyebab dari kasus korupsi ini adalah pengelolaan yang buruk, lemahnya pengawasan, dan hukuman yang tidak setimpal dengan keuntungan pelaku. PT Timah berdiri di bawah naungan BUMN pada regulasi nasional
UUD nomor 31 tahun 1945 dan UUD no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi yang mengatur sanksi bagi pelaku korupsi. Selain itu, PT Timba memiliki kebijakan internal untuk mencegah korupsi di lingkungan perusahaan, namun efisiensi masih menjadi tantangan karena memerlukan pengawasan yang ketat. PT Timah memiliki kebijakan internal untuk menjaga regulasi, yaitu penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System, bekerja sama dengan KPK, penguatan audit internal dan eksternal. Namun, regulasi dan kebijakan yang ditetapkan bukan berarti dengan mudah terlaksanakan, karena adanya kondisi nyata yang bertentangan membuat hal ini memiliki tantangan dalam pengimplementasian kebijakan anti korupsi di PT Timah, seperti kurangnya penegakan hukum yang tegas, lemahnya pengawasan internal, kolusi antar pejabat dan pengusaha, kurangnya transparansi dan perizinan tambang. Kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan tambang timah di Indonesia telah mengalami kerugian yang begitu besar bagi negara, yaitu mencapai 271 triliun. Dampak dari kasus tersebut sangat luas sekali, hingga menyebabkan ke berbagai sektor seperti sektor pelayanan publik, sektor ekonomi, sektor pembangunan, sektor lingkungan, dan sektor-sektor lainnya. Korupsi di PT Timah memiliki banyak dampak yang sangat besar terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Kerugian lingkungan ini mencakup aspek ekologi dan ekonomis dalam lingkungan yang muncul akibat kerusakan sumber daya alam. Dalam konteks ini, kerugian ekologis berkaitan dengan hilangnya fungsi-fungsi ekosistem, sedangkan dalam ekonomi lingkungan, kerugian ekonomi lingkungan menyangkut nilai-nilai ekonomis dari layanan yang hilang, contohnya penyediaan air bersih dan keanekaragaman hayati. Kesimpulannya, kasus korupsi di PT Timah dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah mencerminkan masalah tata kelola di sektor ekstraktif Indonesia. Penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan penyalahgunaan wewenang yang juga mengakibatkan degradasi lingkungan. Meskipun ada upaya melalui regulasi dan peran KPK, penegakan hukum dan pemulihan aset masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Demikian penyampaian analisis dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.